Istriku bekerja sebagai TKW di Singapura. Ia bekerja untuk membantu ekonomi keluarga kami, yang pada saat itu sedang jatuh-jatuhnya. Dan anak kami, Adit, yang masih balita, terpaksa kurawat sendiri olehku. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Aku mulai terbiasa ngurusin anakku. Sesekali, Bu Lina, mertuaku, datang untuk sekedar melihat Adit, cucu pertamanya. Usia Bu Lina sekitar 52 tahun, dan wajahnya sangat mirip sekali dengan Suri, istriku, karena dia memang ibu kandungnya. Hanya saja, tubuh mertuaku agak sedikit gemuk. Aku adalah seorang sopir angkutan kota, dengan penghasilan yang pas-pasan. Hal itu juga yang membuat Suri, istriku, nekat jadi TKW di Singapura, karena dia mau merubah nasib ekonomi keluarga kami. Tapi tanpa dia sadari, hal itu justru menimbulkan masalah baru bagi kami, karena aku malah terlibat hubungan rumit dengan Bu Lina, mertuaku. Kisahku ini bermula ketika Pak Helmi, suami mertuaku, meninggal dunia setahun setelah Suri, istriku, jadi TKW. Mertuaku pun merasa kesepian, karena tinggal sendiri di rumahnya, sehingga, akhir-akhir ini, ia jadi lebih sering datang ke rumahku, untuk bisa melihat Adit, cucunya. Selama ini, jika aku berangkat kerja, Adit kutitipkan kepada Mbak Ratna, tetanggaku. Jadi, dengan kehadiran ibu mertuaku di rumah, aku merasa cukup terbantu. Rumah mertuaku lumayan jauh, sekitar 1 jam perjalanan, sehingga ia harus menginap di rumahku. Sampai akhirnya, Suri, istriku, berinisiatif, supaya ibunya, yang juga mertuaku, agar pindah ke rumahku saja. Ia bermaksud, agar ada yang bantu jagain Adit, sekaligus, biar mertuaku gak kesepian. Mertuaku pun setuju, dengan apa yang diminta oleh istriku. Mertuaku satu kamar dengan anakku, Adit, sedangkan aku, beristirahat di kamar satunya lagi. Sejak mertuaku tinggal di rumahku, aku sangat terbantu sekali, karena ada pengganti istriku, yang menjaga anak, dan merawat rumah. Istriku, yang saat ini sedang kerja jauh di negara orang, juga ikut senang, karena sudah nggak perlu khawatir lagi, jika aku pergi kerja, karena sudah ada mertuaku. Seiring waktu berjalan, aku dan mertuaku pun semakin akrab, malahan, kadang aku merasa, ia seperti istriku. Soalnya, dia bisa mengurus rumah, mulai nyapu, memasak, sampai nyuci pakaian, mertuaku lakukan. Ia juga yang selalu membukakan pintu, jika aku pulang larut malam, kami juga sering ngobrol bersama. Hal itu, membuat kami tak merasa canggung lagi, jika ingin bercerita apapun. Malam itu, hujan sangat deras, jadi, bajuku semua basah kuyup, saat aku pulang kerja. Kemudian, mertuaku membuatkan aku segelas kopi hangat, sambil menyuruhku untuk cepat ganti pakaian, yang sudah basah kuyup, agar aku gak masuk angin. Sementara Adit, anakku, sudah tidur duluan, karena memang, sudah tengah malam. Kemudian aku mengobrol dengan mertuaku. Seandainya ada Suri istrimu di sini, pasti kamu akan senang, ujarnya. Kok, ibu ngomong gitu, tanyaku. Kalau dalam kondisi begini, Suri pasti bisa ngertiin kamu, dia pasti akan langsung angetin kamu, jawab mertuaku. Kemudian, ia bercerita, tentang bagaimana ia mau mengurus mendiang suaminya dulu. Apalagi, ketika hujan seperti sekarang ini. Jujur, aku sangat menghargainya sebagai mertua, ibu dari istriku. Tapi, aku juga lelaki yang masih normal, obrolan kami yang mulai dalam itu, membuatku tak mampu mengendalikan sesuatu, yang mulai bangkit. Kemudian, aku berkata, kalau saat ini,
Kita sama-sama nggak punya pasangan yang bisa menghangatkan, Bu, ucapku. Kamu makin ngaco deh ngomongnya. Ibu jadi malu nih, ucap mertuaku, dengan wajahnya yang memerah. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam, anakku, Adit, makin lelap dalam tidurnya. Sementara aku dan mertuaku, seakan makin terjerumus dalam obrolan yang tak biasa. Suasana syahdu di malam itu, dengan suara hujan yang seakan bagai harmoni. Mertuaku mengungkapkan perasaannya, selama ini, ternyata, dia juga punya rasa yang sama denganku. Sudah 6 bulan belakangan ini, ibu merasa jadi bagian dari hidupmu. Ibu mau bantu apapun yang kamu butuh, ucapnya mertuaku. Sebenarnya, aku juga ingin sekali meminta sesuatu dari ibu, tapi, aku ragu, apa ibu bisa memberikannya, jawabku. Entah siapa yang memulainya, yang pasti, saat itu, setan sudah berhasil mengusai pikiran kami. Matanya yang indah, menatapku sayu kami saling menatap tanpa suara. Kita nggak boleh bekerja seperti ini, ucap mertuaku, sambil menepuk pipiku pelan. Izinkan aku sekali ini saja, Bu, bisikku sedikit memohon padanya, aku paham. Ucapan penolakannya, hanya sekedar kata formal, untuk menutupi gengsi dan rasa malu. Sangat kontras sekali, dengan gerak-geriknya, yang justru, menyambut pekerjaan yang mulai kulakukan dengan perlahan. Hujan makin deras di luar sana, dan kami semakin larut dengan bekerja keras bersama. Hampir 1 jam kami bekerja keras, mertuaku minta untuk istirahat sejenak. Ibu sudah 2 kali sampai tujuan akhir ibu, ucapnya. Ambisiku untuk bekerja lebih giat lagi, semakin memuncak, mendengar pengakuannya itu. Takkan kubiarkan itu berlalu, aku pun harus mencapai tujuan akhir pekerjaan kami, bersama mertuaku. Ia kubawa lebih lagi lalu, kami sama-sama meraih hasil akhir dari pekerjaan kami bersama itu. Ada rasa penyesalan yang terlambat datang, mertuaku bersedih, karena telah bekerja denganku, hal yang tidak seharusnya terjadi. Gimana nanti, kalau Suri, istrimu, pulang dari Singapura, dan tahu akan pekerjaan ini, ujarnya. Aku pun tak mampu untuk menjawabnya. Maaf, Bu, hanya itu yang terucap dari bibirku saat itu. Ya udah, kita sudah terlanjur dalam pekerjaan ini, kita jalani saja pekerjaan ini dengan tulus, timpanya. Dengan kondisi hujan yang belum reda, kami justru mengulangi pekerjaan itu sekali lagi malam itu, hingga menjelang pagi. Suri, baru setahun bekerja di Singapura, dan aku harus menunggu 2 tahun lagi untuk bisa melepas kerinduan dengannya. Selama itu pula, selama 2 tahun penuh, mertuaku, yang menggantikannya tugas istriku, mengurusi rumah, dan juga sekaligus, menjadi pengganti Suri. Semakin lama bersama, rasa tulus yang tumbuh makin subur pada mertuaku. Hingga 2 bulan kemudian, mertuaku bilang, kalau Adit, anakku, akan segera punya adik baru. Ketika itu, aku berpikir, hidupku bakal hancur, dan berantakan. Namun, semua pikiranku salah, ternyata, takdir hidup, tidak siapapun yang mengetahui, apa yang akan terjadi ke depannya. Sarah, teman Suri, istriku, tiba-tiba menghubungi mertuaku, dan ngabarin, kalau Suri, istriku, sudah menikah dengan lelaki yang menjadi TKI juga di sana. Hatiku hancur seketika itu, saat mendengar kabar yang sangat menyakitkan bagiku. Tapi, mertuaku, menguatkanku. Sudahlah, menikah dengan ibu saja, ucap mertuaku. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, kami pun menikah. Singkat cerita, yang dulunya menjadi mertuaku, kini telah menjadi istriku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, yang pasti, aku ingin jadi akhir yang baik bagi kami semua.